Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 konversi energi akan memaparkan materi mengenai pembangkit listrik tenaga gas uap. Jadi sebelum kami memaparkan materi, sebelumnya saya akan perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Iqbal Fajri dengan NIM 006, Firda Fajriani Kamil dengan NIM 008, Yuyun dengan NIM 014, Andi Eri Andika Adil dengan NIM 021, Asmah Nur Arifin dengan NIM 306, kemudian ada Setrianto Maguga dengan NIM 316. Jadi untuk bagian pertama saya sendiri akan mencoba memaparkan mengenai definisi dari pembangkit listrik tenaga gas uap ini. Jadi PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap itu merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, di sini energi panas itu diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dan juga udara karena gabungan dari PLTG dan juga PLTU. Jadi PLTGU ini pada dasarnya merupakan gabungan dari pembangkit listrik tenaga gas dan juga pembangkit listrik tenaga uap, di mana PLTU ini memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buangan hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air di HRSG atau Heat Recovery System Generator sehingga menjadi uap jenuh kering. Nah, uap jenuh kering inilah yang akan digunakan untuk memutar sudu atau baling-baling. Gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pembangkit listrik tenaga gas akan menggerakkan turbin dan kemudian menggerakkan juga generator yang selanjutnya generator ini yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya yang lain. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga gas uap. Seperti yang kita ketahui bahwa PLTGU ini memanfaatkan tenaga gas uap untuk menghasilkan tenaga listrik. Di sini ada pun komponen-komponennya, diantaranya yaitu cracking motor, di mana cracking motor ini berfungsi sebagai motor untuk penggerak awal saat turbin belum menghasilkan tenaga penggerak generator ataupun kompresor. Kemudian yang kedua itu air filter, di mana di sini merupakan filter yang berfungsi untuk menyaring udara bebas agar udara yang mengalir menuju ke kompresor merupakan udara yang bersih. Kemudian yang ketiga yaitu kompresor, di mana kompresor berfungsi sebagai penghisap udara luar dengan terlebih dahulu melalui air filter. Kompresor menghisap udara atmosfer dan menaikkan tekanannya menjadi beberapa kali lipat, sampai 8 kali lipat biasanya dengan tekanan semula. Kemudian yang keempat yaitu combustion chamber, di mana ini berfungsi sebagai ruang untuk tempat pembakaran bahan bakar seperti solar dan udara atau mising. Kemudian yang berikutnya itu gas turbin, berfungsi sebagai turbin yang berputar dengan menggunakan energi gas panas yang dihasilkan dari combustion chamber. Kemudian yang berikutnya itu selektor valve yang merupakan valve yang berfungsi untuk mengatur gas buangan dari turbin gas, di mana apakah akan dibuang langsung ke udara ataukah akan dialirkan menuju ke HRSG. Kemudian yang berikutnya itu GTG atau gas turbin generator yang berfungsi sebagai alat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga putaran yang dihasilkan dari turbin gas. Kemudian berikutnya itu steam turbin atau turbin uap, yaitu turbin yang berputar dengan menggunakan energi uap. Uap ini diperoleh dari penguapan air yang berasal dari HRSG
atau Heat Recovery Stream Generator. Kemudian berikutnya yaitu STG atau Steam Turbine Generator, merupakan generator yang berfungsi sebagai alat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga putaran yang diperoleh dari turbin uap. Kemudian yang berikutnya itu HRSG atau Heat Recovery Steam Generator, yang beroperasi pada turbin gas dengan pembakaran natural gas dan distillate oil kurang lebih 514 derajat Celcius. HSD pada outlet flow gas kurang lebih untuk masing-masing RSG akan membangkitkan uap sebesar 194,29 ton per jam total flow pada inlet flow gas. Adapun beberapa alat bantu yang digunakan untuk menunjang kinerja dari pembangkit listrik tenaga gas uap, diantaranya sebagai berikut, yaitu alat bantu pada boiler seperti economizer, drum uap atau steam drum, superheater, desuperheater, soot blower, boiler feed pump. Kemudian alat-alat bantu pada turbin yaitu kondensor, condensate pump, high pressure heater, low pressure heater, auxiliary cooling water pump, aerator, dan air ejector. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dari salah satu anggota kelompok atas nama Firda Fajriani Kamil, NIM D0411811008. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari PLTGU itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa PLTGU ini merupakan pembangkit listrik yang menggabungkan antara prinsip dari pembangkit listrik tenaga gas dan prinsip dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, adapun prinsip kerjanya itu sebagai berikut. Jadi mula-mula udara yang ada di ruang bebas akan dimasukkan dalam kompresor. Nah, udara yang dimasukkan dalam kompresor ini disalurkan melalui air filter atau penyaring udara. Tujuannya itu agar partikel debu yang dimasukkan dalam kompresor tidak ikut masuk ke dalam kompresor itu. Nah, pada kompresor ini tekanan udara akan dinaikkan, lalu udara tersebut akan dialirkan ke ruang bakar untuk nantinya akan dibakar bersama bahan bakar seperti fosil dan sebagainya. Nah, pembakaran bahan bakar dan udara yang dibakar di ruang bakar ini akan menghasilkan suatu gas bersuhu dan bertekanan tinggi yang berenergi atau biasa disebut dengan entalpi. Nah, gas ini lalu akan disemprotkan ke turbin nantinya, hingga entalpi gas diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang kemudian akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, setelah melalui turbin, sisa gas panas tersebut akan dibuang melalui cerobong atau stak. Karena gas yang disemprotkan ke turbin ini memiliki suhu yang cukup tinggi, maka pada saat yang sama dilakukan pendinginan pada turbin tersebut. Dengan udara generator bersuhu tinggi ini, maka bahan bakar yang digunakan tidak boleh mengandung logam potasium ataupun vanadium. Nah, secara umum sistem produksi tenaga listrik pada PLTGU ini dibagi menjadi dua siklus. Ada yang dikatakan dengan siklus terbuka dan siklus tertutup. Apa itu siklus terbuka? Nah, siklus terbuka merupakan proses produksi listrik pada PLTGU di mana gas buangan dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluarannya. Nah, jadi ciri khas dari siklus terbuka itu gas buangannya langsung dibuang ke udara melalui cerobong. Nah, suhu gas buangan di cerobong akan disalurkan dengan suhu mencapai 550 derajat Celcius. Nah, proses seperti ini pada PLTGU dapat disebut sebagai proses pembangkitan listrik turbin gas
yaitu suatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Nah, selanjutnya siklus tertutup dari pembangkitan listrik pada PLTGU atau closed cycle. Nah, pada proses siklus tertutup, gas buangan dari turbin tidak langsung dibuang melalui cerobong seperti siklus terbuka tadi. Namun, pada siklus tertutup ini gas buangannya akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada di HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Nah, gas buangan yang setelah gas buangan itu membakar atau memasak air di HRSG, kemudian uap yang dihasilkan dari HRSG ini akan digunakan untuk memutar turbin agar dapat menghasilkan listrik setelah terlebih dahulu memutar generator. Jadi proses siklus tertutup yang disebut sebagai proses pembangkitan listrik tenaga gas, yaitu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas dan turbin uap. Jadi perbedaan antara siklus terbuka tadi dan siklus tertutup, putaran turbin di siklus terbuka itu dihasilkan oleh putaran turbin gas, sedangkan pada siklus terbuka dia dihasilkan oleh putaran turbin gas dan juga putaran turbin uap. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411810006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Dengan menggabungkan siklus tunggal PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas menjadi unit pembangkit siklus kombinasi PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap, maka dapat diperoleh beberapa keuntungan, diantaranya adalah yang pertama, efisiensi termalnya yang tinggi, sehingga biaya operasi rupiah per kWh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit termal yang lainnya. Kemudian, biaya pemakaian bahan bakar atau konsumsi energi lebih rendah. Yang ketiga, pembangunannya yang relatif cepat. Yang keempat, kapasitas dayanya bervariasi, dari hingga yang kecil hingga yang besar. Kemudian, fleksibilitasnya yang tinggi. Selanjutnya itu, tempat yang diperlukan juga tidak terlalu luas, sehingga biaya investasi lahan lebih sedikit. Kemudian, pengoperasian PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang menggunakan komputerisasi, sehingga memudahkan untuk pengoperasiannya. Yang kemudian yang terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan beban maksimum satu blok PLTGU relatif lebih singkat, yaitu 150 menit. Kemudian di samping kelebihan yang saya sebutkan tadi, PLTGU juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, prosedur pemeliharaan lebih sering dilakukan karena beroperasi pada suhu yang sangat tinggi. Dan kemudian tidak ramah lingkungan meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit termal lainnya. Mengapa dikatakan sini tidak ramah lingkungan? Karena pada dasarnya PLTGU ini menggunakan bahan bakar yang gas, di mana kita tahu bahwa gas saat ini diperkirakan merupakan bahan bakar fosil yang diperkirakan akan habis beberapa tahun kemudian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derendi Kadil, NIM nomor 1181021. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu PLTGU yang ada di Indonesia, yaitu ada PLTGU Muara Karang. Nah, unit pembangkitan Muara Karang adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU
yang dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali. Pembangkit ini berada di daerah Pluit, Jakarta Utara. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dan 5 gas turbin dan 4 stream turbin PLTGU dengan total kapasitas 1.200 MW. Unit pembangkitan Muara Karang menyuplai energi listrik di Jakarta dan sejumlah area FFIP termasuk Istana Negara dan gedung DPR MPR. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui 150 kV. Nah, mungkin itu saja ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asminal Arifin, NIM 0411818306. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai siklus termodinamika yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Nah, pada pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU ini ada 2 jenis proses atau siklus termodinamika yang terjadi, yaitu yang pertama ada siklus Brayton dan yang kedua adalah siklus Rankine. Nah, yang pertama yaitu siklus Brayton. Nah, di mana siklus ini adalah siklus yang digunakan di turbin gas pada pembangkit listrik tenaga gas uap. Nah, pembakaran, pembuangan gas dan kompresi tetap dilakukan secara terus-menerus. Nah, pada pembangkit listrik tenaga gas uap ini proses pengambilan udara dari atmosfer dilakukan oleh kompresor sehingga udara yang masuk itu bertekanan 1 bar. Nah, selanjutnya itu dikompresi oleh kompresor sehingga udara yang keluar dari kompresor ini memiliki tekanan sebesar 12 bar. Nah, setelah itu terjadi proses pencampuran bahan bakar dan udara pada combustion chamber terjadi. Nah, hasil pembakaran pada combustion chamber ini itu berupa gas dengan suhu 1070 derajat Celcius yang akan digunakan sebagai prime mover atau penggerak mula yang akan menggerakkan turbin yang nantinya akan menggerakkan generator atau turbin gas. Nah, pada gambar ini diperlihatkan proses siklus dari Brayton, di mana pada proses 1-2 ini merupakan terjadi proses kompresi isentropis, yaitu tekanan udara yang masuk di dalam kompresor akan dinaikkan tekanannya oleh kompresor menjadi 12 bar. Nah, untuk selanjutnya akan masuk ke dalam combustion chamber. Nah, selanjutnya ini pada proses 2-3 itu terjadi proses pembakaran yang berlangsung pada tekanan yang tetap dan energi kalor yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar juga ikut dimasukkan. Selanjutnya pada proses 3-4 ini merupakan proses ekspansi isentropis, di mana menghasilkan kerja pada poros turbin. Nah, selanjutnya pada proses 4-1 ini itu merupakan proses pembuangan gas bekas proses ekspansi yang terjadi dalam turbin gas yang akan dikeluarkan oleh exhaust turbin gas dengan temperatur gas buang sekitar 560 derajat Celcius hingga kalor yang masih ada itu terbuang. Nah, yang kedua itu ada siklus Rankine, di mana gas hasil buangan dari turbin gas ini akan dimanfaatkan oleh HRSG atau akan dimanfaatkan oleh HRSG ini atau heat recovery steam generator untuk memanaskan air yang akhirnya akan menghasilkan uap yang akan memutar sudut turbin, maka akan terbentuk siklus Rankine. Nah, pada gambar ini dapat dilihat hubungan AB, BC, CD, dan DA menunjukkan proses yang dilakukan oleh komponen-komponen mekanik, antara lain pompa, HRSG atau heat recovery steam generator, turbin, dan kondensor. Nah, proses yang dilakukan oleh pompa ini ditunjukkan oleh hubungan AB, sedangkan BC ini menunjukkan proses pemanasan yang terjadi pada heat recovery steam generator atau HRSG. Nah, hubungan C dan D ini menggambarkan proses
yang dilakukan oleh turbin uap untuk menghasilkan kerja berupa putaran. Nah, selanjutnya proses D dan A ini merupakan proses membuang panas yang berlangsung pada kondensor. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.